Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat, tetap semangat eh, untuk menerima atau belajar tentang matematika. Lanjut kita tentang materi tiga dimensi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kedudukan titik ya. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari adalah kedudukan titik pada garis dan kedudukan titik pada bidang. Maka kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu kedudukan garis pada garis lainnya, kemudian kedudukan garis pada bidang, juga kedudukan bidang pada bidang lainnya. Lanjut saja, karena yang kita pelajari ini tentang garis, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Jadi garis ini terbentuk dari kumpulan titik-titik dan memiliki ukuran panjang. Nah, antara satu garis dengan garis lainnya itu memiliki kedudukan. Ada 4 kedudukan pada garis satu garis dengan garis lainnya, yaitu 2 garis saling berpotongan, 2 garis yang sejajar, kemudian 2 garis yang saling berimpit, dan 2 garis yang saling bersilangan. Nah, kalian harus memahami bahwa garis yang berpotongan itu berbeda dengan garis bersilangan. Disebut dengan garis berpotongan itu apabila dia terletak di bidang yang sama. Sementara garis bersilangan itu terletak pada bidang berbeda dan tidak memiliki titik persekutuan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut saja. Di sini kita lihat gambar-gambar yang dimaksud dengan 2 garis berpotongan. Nah, ini ada bidang, ada ruang, ada bangun ruang disebut dengan kubus ya, ada kita memiliki kubus kita A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, disebut dengan 2 garis berpotongan apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Contohnya di sini adalah garis AB, ini garis AB berpotongan dengan garis B, BC. Ya. Nah, garis AB dan BC ini terletak di satu bidang, makanya disebut dengan dua garis yang berpotongan, dan mereka memiliki titik persekutuan di B. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan garis berpotongan. Kemudian 2 garis sejajar disebut dengan 2 garis sejajar apabila terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan, seperti garis AB ini sejajar dengan garis CD. Kenapa? Karena berada di satu bidang yang sama, tetapi tidak memiliki titik persekutuan karena garis AB ini berada di depan sementara garis CD berada di belakang, sehingga disebut dengan 2 garis yang sejajar. Kemudian lanjut kita 2 garis yang berimpit. 2 garis yang berimpit ini apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Kita lihat di sini ada garis AP dan garis PB ini berada pada garis AB, sehingga dia sebenarnya memiliki garis yang berimpit karena ada garis AB di bawahnya, kemudian ada lagi garis AP dan ada juga garis PB. Makanya disebut dengan berimpit karena berada di satu garis yang sama dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Kenapa? Karena ada garis AP, titik persekutuannya di P, ada garis PB juga titik persekutuannya di P. Jadi titik persekutuannya ada A, P, dan B. Jadi lebih dari satu titik persekutuan. Kemudian kita lanjut kepada 2 garis bersilangan. Nah, ini makanya disebut dengan 2 garis berpotongan berbeda dengan 2 garis yang bersilangan. Kenapa? 2 garis yang berpotongan ini berada pada bidang yang sama, sementara 2 garis bersilangan ini berada pada bidang yang berbeda. Karena di sini garis FH ini bersilangan dengan garis BG. Kenapa? Karena garis FH yang berwarna merah ini berada pada bidang EFGH, sementara garis BG ini berada pada bidang BCGF. Jadi dia tidak berada pada bidang yang sama. Lanjut kita menuju kepada kedudukan garis pada bidang. Nah, kedudukan garis pada bidang ini ya ada 3 macam kedudukannya, yaitu garis yang sejajar pada bidang, garis yang berimpit pada bidang, dan garis yang memotong pada bidang. Disebut dengan garis yang sejajar pada bidang itu apabila tidak memiliki titik persekutuan. Jadi ada bidang ABCD, kemudian ada garis FH. Garis FH ini sejajar dengan bidang ABCD. Nah, tapi tidak memiliki titik persekutuan karena tidak dalam garis ini tidak
tidak berhubungan dengan ABCD, jadi tidak ada titik persekutuannya. Ini yang disebut dengan garis yang sejajar dengan bidang. Sementara garis yang berimpit pada bidang apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya garis BD. Ini garis BD ini berada pada bidang ABCD. Jadi memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Titik di sini ya, titik B dan titik D, lebih dari satu persekutuan karena garis BD berada pada bidang ABCD. Kemudian yang garis memotong pada bidang apabila memiliki satu titik persekutuan karena di sini ada garis HB. Garis HB ini memotong di bidang ABCD ya. Berpotongan dengan bidang ABCD, kemudian titik persekutuannya ada di B. Itu yang disebut dengan memotong bidang. Oke, lanjut kita kedudukan bidang pada bidang lainnya juga terdapat ada 3, yaitu 2 bidang sejajar, kemudian 2 bidang yang saling berimpit, dan 2 bidang yang saling berpotongan. Disebut dengan 2 bidang yang sejajar, 2 bidang yang sejajar apabila tidak memiliki garis persekutuan karena berada pada bidang yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini bidang ADHA, ADHE ya, ADHE ini sejajar dengan bidang BCGF ya. Jadi bidangnya berbeda. Ini saling sejajar, 2 bidang yang sejajar. Kemudian kita lihat lagi bidang ABD berimpit dengan bidang BCD. Disebut 2 bidang berimpit apabila memiliki lebih dari satu garis persekutuan. Nah, garis ABD, bidang ABD ya, bidang ABD ini berimpit dengan bidang BCD, berimpit di bidang ABCD ya. Jadi ini ada satu bidang di sini, bidangnya ini mereka saling berimpit ya, saling berimpit. Nah, lanjut kita 2 bidang yang berpotongan disebut dengan 2 bidang berpotongan apabila memiliki satu garis persekutuan. Nah, ini garisnya. Garis persekutuannya adalah garis BC, garis BC. Kenapa? Karena ada 2 bidang. 2 bidang apa? ABCD, yang di bawahnya adalah bidang ABCD. Kemudian bidang yang berpotongan ini ada di BCHF. BCHE ya, BCHE. Karena F-nya ada di sini. Nah, di sini ada garis persekutuannya, disebut garis kan karena ini garisnya nih. Garis BC. Jadi dia memiliki garis persekutuan. Ini jadi 2 bidang, ada 2 bidang yang saling berpotongan karena memiliki garis persekutuan. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh soal. Di sini ada kubus. Kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita disuruh menentukan garis BD ini bersilangan dengan garis yang mana? Garis FHK, garis BFK, garis AC, atau garis EG, atau garis HB. Nah, untuk mengetahui garis BD ini, garis BD yang ini bersilangan dengan yang mana, maka kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan garis bersilangan. 2 garis dikatakan bersilangan jika 2 garis tersebut tidak berada pada bidang yang sama atau tidak sebidang ya, tidak sebidang. Kita perhatikan dulu garis BD dan garis FH. Garis BD dan garis FH. Garis BD ini dengan garis FH ini berada pada bidang yang sama sehingga tidak disebut dengan garis yang bersilangan. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Selain garis BD dan garis FH itu tidak bersilangan. Kemudian kita lihat lagi garis BD dan BF. Garis BD dan BF ini tidak bersilangan. Kenapa? Karena berada di bidang yang sama juga dan memiliki titik persekutuan yaitu yang ada di B. Jadi dia tidak termasuk dengan garis yang bersilangan. Kemudian lanjut yang C, garis BD dan garis AC. Garis BD dan garis AC juga terletak di bidang yang sama ya. Garis BD dan garis AC juga terletak pada bidang ABCD. Karena dia berada pada bidang yang sama, maka dia tidak termasuk dengan garis yang bersilangan.
silangan. Kemudian kita lihat garis yang E. Garis yang E itu garis BD dan garis HB. Garis BD dengan garis HB ini juga berada pada bidang yang sama, sehingga tidak bisa disebut dengan garis yang bersilangan. Nah, kita lihat garis BD. Dengan kata lain, garis yang bersilangan yaitu adalah garis BD dengan EG. Kenapa? Karena mereka atau garis BD dan EG itu tidak berada pada bidang ABCD. Jadi garis BD ini berada di bidang ABCD ya, tidak berada pada bidang yang sama. Maksudnya garis BD ini tidak berada di bidang yang sama. Garis BD dengan EG ini berada pada bidang yang berbeda, sehingga tidak memiliki persekutuan. Jadi, jika dua buah garis ini berada pada bidang yang berbeda, maka dia disebut dengan garis yang bersilangan. Oke, untuk minggu ini kita tidak menentukan jarak, tapi kalian harus memahami tentang kedudukan garis titik pada bidang ya, garis titik bidang. Sehingga dengan kalian memahaminya, kalian bisa mengerjakan nanti apabila kalian disuruh menentukan jarak, entah itu jarak antar garis atau jarak di bidang. Jadi kalian kalau sudah paham bisa mengerjakan soal-soal untuk menentukan jarak ya. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan minggu ini. Kita lanjut minggu depan. Kurang lebih Ibu minta maaf. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugas tepat waktu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.